Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama, dengan tak bosan-bosannya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak beri kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tidak kalah pentingnya, nikmat sehat. Sehingga kita pada sore hari ini masih diberi kesempatan untuk bertemu muka, untuk bersilaturahmi, untuk tadabbur ilmu dalam rangka mengisi sisa-sisa hidup kita yang entah kapan kembali ke asalnya. Semoga niat kita ini, niat ikhlas karena Allah, diberi jalan yang mudah, diberi kemudahan, diberi kelancaran. Semoga waktu-waktu yang kita luangkan ini dicatat hendaknya sebagai amal ibadah yang insya Allah akan kita terima terus amalnya sampai akhir zaman nanti. Amin, amin. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta famili, sahabat maupun pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati, terutama Ustadz Asrizal yang sudah bergabung bersama kita, teman-teman dari alumni Fakultas Hukum Andalas Angkatan 85. Hari ini baru 13 orang yang hadir. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang akan banyak lagi bergabung. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, ide ini bermula dari ada hikmah adanya pandemi ini, itu lockdown, sehingga kita di sini tidak bisa mengadakan kajian tatap muka di masjid ataupun di surau. Sehingga mulai bulan Juni, kami pengurus surau dan pengurus masjid Al-Hijrah mengadakan kajian melalui Zoom meeting. Dan kemudian teman-teman saya undang untuk bergabung, baik di kajian surau Sydney tiap Jumat malam, maupun di kajian Side setiap satu malam. Kemudian setelah berulang kali kita berinteraksi, kemudian berakhir lockdown di sini, sehingga sudah 2 minggu terakhir kajian surau Sine dan kajian CIDE kita adakan di tatap muka, sehingga tidak ada lagi via Zoom meeting kayak gini. Kemudian beberapa orang teman-teman menghubungi saya, gimana kita lanjutkan kajian kita khusus untuk kita aja, kajian umum atau kajian spesial. Saya bilang, kalau kajian umum banyak, setiap hari pagi siang malam tuh WA masuk gitu. Ustaz Kamal Susilo, Hendra Gunawan, banyak itu Ustaz. Silakan ikutin. Atau kajian kita aja. Saya bilang kalau mau khusus boleh, khusus saja. Nah, silakan Susi cari ustaznya. Dan Susi pernah ikut dengan Ustaz Rizal ini gimana menafsirkan Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Kemudian Susi memperkenalkan, menjodohkan saya dengan Ustaz Rizal. Akhirnya kalau yang bersambui langsung ambil tangko, langsung bawa laju Ustaz. Insya Allah Ustaz kita jadi, dan butuh kasih tugas Susi dan Nita untuk menghubungi kawan siapa yang berminat ikut di kajian kita ini. Dengan saran itu betul-betul serius untuk mempelajari kitab suci Al-Quran ini. Kenapa? Karena pentingnya kita mempelajari ilmu ini. Kenapa? Dalam satu hadis sahih, dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor
17. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ini bukan saya ngomong ya, saya cuma menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasul kita. Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama, umurnya. Untuk apa dihabiskan? Kedua, ilmunya. Khususnya ilmu agama. Sejauh mana dia mengamalkannya. Kemudian hartanya. Dari mana dan digunakan untuk apa. Serta tubuhnya untuk apa dia manfaatkan. Baiklah teman-teman semuanya, hadis itu sangat jelas maknanya. Kita langsung aja diri kita pribadi. Sejak dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sudah puluhan tahun, jutaan duit kita habiskan untuk mencapai titel, untuk mencapai kedudukan di dimanapun yang instansi yang dapat, baik di dosen, pengacara, notaris, dan semacamnya, di kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Tapi pernahkah kita berpikir, sudah berapa lama, sudah berapa jauh kita mempelajari Al-Quran, buku petunjuk yang diberikan Allah kepada kita? Koreksi dari sini, berapa lama? Sedangkan Al-Quran ini adalah jaminan kita untuk masuk surga. Untuk mendapatkan titel SH, kita berani mengeluarkan duit jutaan rupiah, menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk dunia. Sekali lagi, hanya untuk dunia. Sedangkan dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Ingat, satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 hari di dunia. Ada nggak kita hidup 1000 hari, 1000 tahun? Maaf. Ada nggak kita hidup 1000 tahun di dunia? Tidak ada. Paling-paling 70, 80. Nah, untuk itu aja yang sedikit itu kita menghabiskan waktu, pikiran, uang, tenaga, semua kita kerahkan hanya untuk mencari dunia. Hanya untuk dunia yang akan kita tinggalkan. Sedangkan yang akan kita bawa ke akhirat, apa? Sejauh mana? Nah, silakan direnungkan. Itulah kenapa saya berinisiatif. Walaupun sebenarnya ini yang lebih berhak di grup ini seharusnya pengurus, yaitu kalau ada departemen dakwahnya, departemen dakwah inilah yang mengorganisasi kajian ini. Tapi karena belum ada atau enggak jalan, saya punya inisiatif dengan dibantu oleh Susi, Nita, dan Mira untuk mengorganisasi kajian ini untuk kita bersungguh. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang untuk mulai. Walaupun kini, ampun pandang Encik Ustaz, Jemaat Kepatang, sangat terlambat kita untuk mempelajari apa makna, apa perintah Allah untuk kita ini. Sangat terlambat sekali. Sangat terlambat sekali. Bisa jadi mungkin minggu depan, Jumat depan, sebulan, setahun lagi, kita sudah pergi selama-lamanya. Kapan kita bawa? Serta tadi jelas 4 hal yang harus kita tanggung jawabkan. Umur kita, ilmu kita, harta kita, tubuh kita. Itu yang perlu kita renungkan. Kita renungkan sedalam-dalamnya. Jadi mulai sekarang kita niatkan putar niat kita. Silakan kejar dunia sebisa-bisanya seolah-olah Anda akan hidup 1000 tahun lagi. Silakan, tidak ada larangan. Tapi pelajaran Al-Quran ini serius mungkin, sebanyak-banyaknya seolah Anda akan meninggal besok pagi. Di sekian sebagai pembuka dari kami. Jadi itulah tujuan kenapa saya membuat pengajian ini, untuk kita serius mendalami ilmu Al-Quran ini. Karena seperti yang tadi saya ucapkan, hidup kita ini tinggal berapa tahun lagi, tidak lama lagi. Bayangkan saja, mungkin ada di antara teman-teman kita yang salah satu kuliah sudah duluan. Seandainya rahimahullah itu selama hidupnya belum pernah mempelajari ini, na'udzubillah min dzalik. Apa teman dia di alam kubur sekarang ini? Apa yang dapat sebagai naungan dia di alam kubur sekarang ini?
Semoga ini tidak terjadi pada kita. Sebelum ajal menjemput kita, marilah kita kembali ke Al-Quran. Jangan luangkan waktu. Kita harus meluangkan waktu untuk Al-Quran. Terbalik ya. Teman-teman, saya nggak ada waktu. Saya kerja. Pada Al-Quran ini, kita harus meluangkan waktu. Kita harus meluangkan waktu untuk belajar ini. Bukan mencari waktu luang untuk belajar. Jadi diubah mindset kita. Jadi di sini bukan saya cuma ingin mengingatkan, bukan untuk menggurui, karena saya pun sendiri masih sangat belajar. Datang ke sini 27 tahun yang lalu, modal 0,0, tidak ada bahasa Inggris sama sekali, tidak ada ilmu agama, tidak ada duit. Modal nekat, tapi alhamdulillah, qadarullah, Allah menunjukkan jalan yang lurus. Alhamdulillah, sekarang saya sibuk di 3 masjid taklim, Surau Sini, Masjid Al-Hijrah, CID, dan Minang Sayong. Dan itu pun bagi saya belum cukup. Sekarang ada yang keempat ini. Kalau ada yang kelima, insya Allah saya akan ikut. Saya tidak akan mencari waktu luang, tapi akan saya luangkan waktu untuk mencari ilmu agama ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ikutinya. Tapi kalau belum, mari kita berdoa tiap salat, minta petunjuk kepada Allah supaya kita dibukakan hati untuk memperdalam ilmu Al-Quran ini. Baiklah Ustadz, sekian pembukaan dari saya. Mungkin sedikit dari Ustadz, gimana gambaran kajian kita ini? Kalau menurut teman-teman nanti, atau kita buka satu ayat dulu, kita coba mengulasnya, kemudian gimana menurut teman-teman? Yang metode apa yang kita pakai nanti? Apakah sekedar terjemahan itu kita tafsirkan, kita bedah lagi, atau klasikal. Kita mulai dari asal-muasal kalimat itu. Jadi lebih gramatikalnya. Itu terserah teman-teman. Jadi mungkin saya di sini dengan Ustadz cuma organis saja. Nah, teman-teman lah yang menentukan metode apa yang kita pakai untuk pengajian minggu-minggu depannya. Sekarang buka Rima saja dulu. Mungkin Ustadz sedikit beri gambaran bagaimana bagusnya bentuk kajian kita ini. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Pak Elva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim. Wasarakan Nabil Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin musyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai sore yang berbahagia ini dan malam di Australia kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, terutama kita lahir dalam keadaan Islam. Lalu Allah pun berikan kita iman sehingga kita dengan gampang diajak beribadah kepada Allah, diajak untuk tunduk dan patuh. Lalu Allah berikan kita kesehatan badan dan panjang umur sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang penuh berkah ini. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, yang membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang, dari kondisi yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga dapat membedakan ini hak, ini batil. Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, pertama-tama saya merasa bangga bersatu dengan teman-teman di Zoom yang penuh berkah ini. Saya merasa ada di kampung halaman sendiri, ada di bawah Gunung Merapi dan Singgalang perasaan saya saat ini, sehingga terasa nuansa daerahnya. Itulah kita, Pak, setinggi-tinggi Tabang Bangau, balik ke Kubang aja. Saya memang di rumah selalu bahasa Padang saya pakai sama anak-anak saya. Saya tidak pernah pakai bahasa Indonesia sama anak-anak, sama keluarga, bahasa Padang. Bagaimanapun, itu Padang adalah daerah yang tidak pernah kita lupakan. Justru sebaliknya, kadang-kadang awak di Padang bahasa Indonesia lah.
Namuh tadi cakado. Nah, itu. Jadi kami di luar malah bahasa Padang semua. Karena bahasa Padang itu tinggi sekali, Bu. Nanti ibu-ibu kalau baca Quran, ibu akan terasa kadang-kadang bahasa Padang, bahasa Minang itu dakek bahasa Quran. Jadi kok apa namanya contoh bahasa Padang itu ada banyak ayat. Jadi orang tua waktu jalan-jalan membuat petata petiti itu nyoca lihat Quran, Bu. Itu adalah suatu sekitar tempat ambo ya. Kok manis dan capek di lulu, kok baik dan capek dan muntahan. Itu ada ayatnya itu, Bu. Betul-betul ada ayatnya itu ya. Mereka carian ayat. Jadi kita bersyukur orang Padang, bersyukur kita orang Minang ya. Dan bangga lah jadi orang Minang. Jangan sampai takut jadi orang Minang. Karena teman-teman saya tanya, kamu orang mana? Ya orang Minang sih Minang, tapi udah lama nggak pulang kampung. Aduh, kenapa sampai begitu jawabannya? Saya bilang belum ditanya, saya orang Minang. Dan saya di Zoom saya kenalkan saya orang Padang. Sehingga yang masuk ke Zoom saya, orang mengatakan di sini kayak kita berdua belajar, satu belajar Quran, satu belajar bahasa Padang. Ya memang begitu. Yang masuk ke Zoom saya alasan itu dua belajarnya, Bu. Satu belajar Quran, satu lagi belajar bahasa Padang, bahasa Minang. Ya betul-betul ada incenor namanya dari Jogja. Wah kita dapat belajar dua bahasa di sini. Jadi sekali lagi bapak-bapak jangan sampai minder dengan bahasa Padang, Pak. Yang bahasa Minang itu saran saya. Bangga kita dengan orang Minang. Oke, tuh. Oke, sekarang saya kembali ke topik. Tadi dalam Al-Quran bapak-bapak ibu-ibu kalau ikut pelajaran kami di samping bapak ibu-ibu ada Quran. Ya saran saya tandanya kita serius belajar Quran di samping bapak-bapak ibu-ibu sekarang ada Quran. Sehingga saya mengatakan Bu Susi buka Al-Qamar ayat 17. Maka dengan cepat dibuka. Tanda sedang senang belajar Quran. Tapi kalau Bu Susi buka Quran, Pak Zak, lalu Quran sekolah jadi cari dulu kan. Tandanya kita nggak niat belajar itu. Tolong semua ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang belajar Quran, mulai sekarang ya, kalau mungkin Ariko udah kerja-kerja aja, jadi kok tinggal di rumah, kok kan nggak masalah. Tapi ke depannya, ibu belajar, nah, ada Quran samping ibu. Nah, saya di sini bukan satu Quran, tapi 7 sampai 8 Al-Quran samping saya. Satu Al-Quran mungkin fungsinya untuk mencari kata-kata, satu Al-Quran fungsinya untuk mencari kata benda, kata kerja, banyak 8 Quran. Sekaligus saya buka, ini banyak sekali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai nggak ada Quran di rumah ibu. Nah, satu itu ya, di sebelah. Nah, kalau bisa saya cek sekarang, uji coba aja. Uji coba aja. Bu Nita Jambi, ada Quran samping ibu. Nah, coba dibacakan surat Al-Qamar, surat 54, surat 50 ayat 7 balik. Kita diskusi kecil-kecilan aja. Al-Qamar, surat 54, ayat 17. Kalau bisa semua dibuka kameranya Pak biar terasa kita tuh berinteraksi. Iya. Disarankan Pak Eko boleh Pak Eko ya? Iya boleh, silakan. Nah, dibuka semuanya. Tapi harus tutup aurat ya, harus pakai jilbab ya. Ya. Yang ibu aja, yang bapak-bapak jangan pakai jilbab. Silakan Bu Nita, surat ke-54 ayat 17. Bu ya, ayat 17 dengan ayat 32 sama ya Bu ya? Bukan 2 aja, 22, 32, 40. Oh iya. 4 ayat. Jadi, situ nanti kita baca itu. Yang 17 ya Bu ya? Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lilladzikri. Lilladzikri fahal min mudakir. Iya. Min mudakir. Ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Boleh ya? Ada kamu. Jadi saya terangkan ayat ini, nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan pilih ibarat menggalih, ibarat kamu punya rumah makan, apa kamu makan di meja atau ke dapur memasak sama-sama jambu. Nah, kalau ke dapur, beko apa bisa membuat seorang makanan kau. Tapi kalau Pak tahu beresnya di meja makan, tunggu di meja makan beko, jangan saya pilih ke dapur atau pilih di meja makan. Itu pilihan gini. Ada 2 pilihan. Silakan Bapak pilih beko apa yang Bapak pilih. Oh, kalau itu Pak Rizal mau pilih di dapur salah. Kalau apa Pak Rizal mau beko Pak Rizal nado mau bisa masak seorang. Nah, itu ya. Kira pasan itu bisa tertangkap napa? Bakso awak. Nggak ada campur Pak Eko? Persija bisa Minang enggak? Persija. Alhamdulillah lah. Tapi logatnya campur-campur. Nggak apa-apa. Jadi ada gini.
Saya kenapa bahasa Padang, Pak ya. Udah rindu saya pulang kampung kan. Saya bikin bahasa Padang dengan bapak-bapak semuanya. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah saya bercampur itu bahasa Padang juga ada yang protes. Pak, kayaknya kan ini belajar bahasa Padang atau belajar apa ini? Jadi di sini saya katakan Bapak kalau misalnya ada yang campur sama bahasa Indonesia, tapi kalau enggak mungkin saya campur lah. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Kalau boleh saya tulis boleh Pak ya? Boleh silakan. Oke, saya hapus dulu. Ini kelas saya Pak ya. Jadi di sini betul-betul apapun yang ditanya orang kita jawab ya sesuai dengan materinya. Tadi habis kelas pagi ya. Jadi nanti Bapak di kelas saya tadi saya bilang kalau masak buah apa sama-sama jangan meracik menunya, meracik makanannya. Beko sama-sama makan loh. Kok pade, beko kok kurang garam boleh buat karena awak masak dulu. Tapi kalau tahu jadi, beko belajar sesuatu lama, ya lama tapi tak tahu asosiasi dengan masak. Walaqad yassarna. Walaqad yassarna Al-Quran. Walaqad yassarna Qur'ana bizikri. Fahal min mudakkir ya. Fahal min mudakkir. Ya Bu, perhatikan boleh ada yang salah atau enggak. Mudakkir. Ini ayat 54 ya. 54. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Oh, salah Ustaz. Ayat 17 bukan 54, ayat 17. Suratnya 54. Surat 54 ayat 17. 17. Ayat 17. Ada 4 kali 17, 22, kemudian 32, kemudian 40. Ya, 4 kali. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Wah, nah, nanti Bapak akan sampai. Sekarang saya tanya dulu, Pak Elvo, coba terangkan saya apa yang Bapak bisa terangkan saat ini. Bukan menguji, bukan apa yang bisa Bapak terangkan tanpa melihat terjemah. Coba Bapak terangkan saya saat ini ya. Hanya melihat ini aja. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Itu aja dulu. Ini penegasan. Silakan. Bapak boleh keluarkan semua kemampuan Bapak yang ada untuk menerangkan ayat ini. Ya boleh mana? Dia mana Bapak di jalan bersalat dia. Walaqad berarti sungguh-sungguh benar-benar bahwa Allah itu menunjuk kita ini benar-benar Quran itu adalah petunjuk. Yang mana petunjuk Pak? Untuk mengingat, zikri, mengingat, belajar. Ya, yang mana mengingat? Zikri. Zikri. Oke. Ya, untuk mengingat. Oke. Ya. Apa lagi? Dari mudakirin. Keluarkan semua kemampuan Bapak yang ada saat ini, catat, laminating. Nah nanti setelah sebulan apa bedanya nanti setelah belajar? Oh gitu, ya. Oke. Wow. Ya silakan, coba yang lain dulu. Silakan. Ada yang bisa menerangkan? Coba saya Ustaz. Ya, silakan. Silakan. Dan sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat dan untuk menjadi petunjuk. Itu baca tafsir atau di kepala sendiri, Bu? Kira-kira. Baca tafsir atau di kepala sendiri? Sendiri. Oke. Apa tadi coba ulang? Sendiri. Coba ulang. Ibu apa ini Putus-putus namanya? suaranya. Ibu Armeli ya. Ya, Arneli Darwita Ustaz. Oke, silakan. Maaf lagi di dapur sekalian belajar. Oke, Bapak. Dan sesungguhnya yang mana kata sesungguhnya di situ? Lakad. Wah, itu lakad. Oke. Terus? Lakad. Ada yang bisa nambah lagi? Ada yang bisa lebih? Ini kita Al-Quran kok
buka kulit tanpa isi, Bu ya. Jadi kita betul-betul keluarkan kemampuan apa adanya kita. Kita tidak bermetafora dengan Quran. Siapa yang bisa di sini, kalau yang bisa menjawab yang paling tinggi itu saya anggap maksimum kemampuan kita pada sore ini. Siapa yang kira-kira bisa menerangkan lebih jauh di sini? Coba satu perwakilan aja boleh, silakan. Bu Susi bisa menerangkan lebih jauh? Silakan diamuk dulu Bu Susi, amuk dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kitab suci ini Allah sudah menjelaskan bahwa bagi kita-kita yang mau, maka Al-Quran ini akan dimudahkan. Di mana Al-Quran ini berisi peringatan-peringatan bagi kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Begitu Pak Ustadz. Kata memudahkan itu yang mana? Setiap statement tadi minta pertanggungjawaban saya minta pertanggungjawaban. Setiap kata berkata Ibu Susi, saya minta pertanggungjawaban. Mana kata yang memudahkan, mana kata yang memudahkan. Nah, kami memudahkan. Kata mana? Yasarna, Ustaz. Yasarna. Yasarna apa Yasarna? Yasarna. Oke. Coba uraikan saya kata-kata Yasarna itu. Apa Ibu tahu tentang kata-kata Yasarna itu? Yasar artinya yasir mau dimudahkan, nah itu kami, jadi kami mudahkan. Jadi apa ulang Bu? Yasar yang memudahkan itu kami mudahkan dari kata-kata yasarna. Oke. Yasar itu mudahkan, nah itu kan kami, jadi kami mudahkan. Dari mana Ibu tahu kata-kata yasarna memudahkan? Kan ada banyak kata-kata bahasa Arab yang yasir, yang artinya mudah. Jadi ini kan yasar, mungkin secara bahasa Arab mungkin perlu ada penjelasan lebih dalam ya. Tapi yasir kan sama kata yang sama. Gitu. Pak Yasir Arafat, Pak Yasir Arafat sama orangnya Bu ya. Kalau bahasa hukumnya itu saya hurufnya beda tuh. Kira-kira gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita coba elaborate lebih dalam ya. Jadi inilah menu kita. Wa itu huruf ya. Dan. Huruf dan. La sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Fat huruf juga ya. Sungguh-sungguh juga. Nah, jadi 2 kali Allah mengatakan sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Nah, kalau cara Allah itu yobana banai koha. Nah, apa itu yasarna? Nah, yasarna itu past tense. Saya bilang past tense. Past tense bentuknya pelakunya subjeknya sudah nahnu. Nahnu dari mana kita tahu? Dari huruf na tadi ya sudah sampaikan. Lalu akar katanya apa? Yasara. Yasara itu artinya mudah. Tapi kalau yasara pakai tasdid, ya itu beda artinya. Yasara memudahkan. Jadi kami telah memudahkan dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan. Siapa di sini kami? Nah, tentu Allah beserta para malaikat memudahkan. Jadi dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan. Apa yang dimudahkan tadi? Kalau objeknya Al-Quran ini kata bendanya. Al-Quran karena dia berbaris patah. Al-Quran. Jadi di sini Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kita tahu 3 hurufnya qara, katanya qara. Qara itu membaca. Jadi kalau Al-Quran bacaan. Jadi warakat yasana. Bacaan apa itu? Alif lam ini tambah dengan Z. Setingkat Z. Z. Kalau Z itu tidak bisa arti lain. The White House itu gedung putih. Kalau White House bisa yang lain. Jadi kalau disebut the White House itu adalah gedung putih. Nah, ya, jadi ini Al-Quran, the Quran. Makanya itu adalah kata-kata Quran. Jadi dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran li zikri. Nah, ini huruf untuk zikri kata benda. Nah, karena belakang li kata benda. Zikri akar katanya zakara. Kalau zakara mengingat, tapi kalau li zikri bisa mengingat, bisa mentadaburi, bisa dihafal. Diingat gampang. Nah, pahal nih mudakir huruf ini satu pertanyaan. Adakah? Apakah? Adakah?
Fahal ada apa? Maka hal itu adakah? Apakah? Maka adakah min huruf sebagian atau dari mudakir. Mudakir itu akar kata mudakaran ya, mudakara mengingat, tapi dia berpola if'ala menjadi istakara artinya tuh mengingat lebih, memfokuskan, lebih fokus. Jadi faham di mudakir, ada nggak yang mau fokus belajar Quran? Adakah yang serius? Adakah yang betul-betul ingin belajar Quran? Maka betul-betul ingin belajar Quran, betul-betul. Jawaban mana serius. Nah, kalau diterjemahkan ketemu itu Pak. Yang ada karena kita tahu katanya dari Jakarta. Jadi dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk ditadaburi, maka adakah yang mau enggak? Kalau Allah bertanya adakah, itu nggak perlu jawaban. Langsung goso, langsung terjun bebas. Kalau saya mengatakan ini mau ya Allah. Paham yang mudakir? Mau. Siapa takut? Adakah yang mau belajar Quran? Mau. Siapa takut? Kalau mau langsung jawabannya, maka ya sangat mudah. Tapi kalau tunggu lo kayak buat pikir dulu, kamu serang sibuk. Nah, dia nggak jadi mudah, biasa enggak. Dia akan susah nanti. Tunggu lo kayak kamu serang sibuk, anak ini kan baru kayak kamu bercucu, kamu beranak. Makanya dia akan susah. Tapi seperti Pak Eko bilang, kapan lagi kita mendengar? Kalau yes, saya kalau siapa takut, maka dia mudah. Tapi kalau banyak pertimbangan, dia akan mudah. Nah, inilah waqad jasarna Qur'ana lidzikri fahal mudakir. Jadi mudah itu kalau saya menerjemahkan lakad itu yobana-banae gitu. Kalau boleh mau menerjemahkan dengan bahasa Ambo, sabale kepala ko murah ko jawab. Kalau boleh ngecek terjemah seperti itu, mana sabale kepala ko yang bahasa. Artinya kalau kita mau seperti itu gimana? Sabale kepala berarti ya waktu kan. Jadi betul-betul Allah telah memudahkan Quran untuk dipelajari. Maka sikap kita apa? Mau nggak? Nah, tinggal mau aja. Kalau mau, aja akan mudah. Tapi kalau tidak mau, Quran juga jual mahal buat kita. Oke, lanjutkan lagi. Di surat itu Al-Qamar 4 kali Allah mengatakan. Di surat 17 seperti itu bunyinya. Di surat 22 di ayat 22 itu juga bunyinya. Nggak sampai, nggak beda. Di surat 32 di ayat 32 itu juga bunyinya. Dan di ayat 40 itu juga bunyinya. 4 kali Allah katakan. Apa arti 4 kali seperti itu? Mau minta contoh. Maaf ya Pak ya, gayamu selalu minta contoh Pak ya. Jadi kalau ibu-ibu yang disebut namanya, mohon bapak-bapak ibu-ibu tidak merasa tersinggung. Tapi itu adalah rasa cinta saya kepada ibu-ibu semuanya. Pengen dekat dengan bapak-bapak ibu-ibu. Setuju ya? Yep. Oke. Saya misalnya ke Bu Susi. Bu Susi punya anak di rumah, Pak Gadi atau Nak Bujang. Lalu Bu Susi pada saat dia bangun tidur, nak, dek kini pandemik, nak banyak berantem di luar. Eva, anak Ibu Susi bisa contoh. Eva kalau pulang sekolah langsung pulang ya nak. Nah, baru jago lalu Bapak. Oke Bu Mama. Beko lah sudah mandi, ya, senang nyoba sikit-sikit. Bu Susi nginjaknya tuh, nak, Beko pulang sekolah, pulang ya nak yo. Jadi mah dan sambil Mama lagi sana kan. Nah sedang makannya itu jo. Nah ini pesan Mama ya nak ya. Beko pulang sekolah cepet pulang yo. 3 kali kecil. Nah kapai sekolahnya bercanda cium tangan Bu Susi. Bapak saja bersih sekali lagi. Nah, capek pulang ya nak, ibu cameh, mama cameh Beko. Nah, sampai kali bapak pesan Bu Susi ke anak seperti itu. Apa arti pesan Bu Susi ke anak seperti itu, Bu Susi? Katanya Bu Susi sampai kali ulang-ulang ke anak itu. Kira pesan itu Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya berarti pesan ke anak, ingat ya, ingat apa pesan mama ini harus dilakukan gitu. Harus wajib dilakukan. Kira-kira begitu Pak Haji? Iya. Lalu saya ke anak. Iya betul Pak Haji. Harus diingat gitu. Enggak boleh kita nyanyian deh Bu. Allah mengecek seperti itu, apa kita katakan Allah nyanyian? Enggak. Surat Al-Quran itu Ar-Rahman, Fabiya ya Allah rabbikuma tukaziban. Barangkali muncul itu Pak Elko. 33. Nah, nyanyiannya Tuhan kemah, betul nih. Aduh, sampai itu ngecek ke Tuhan. Enggak, Bu. Itu tandanya penting berita itu. 4 kali oleh katakan berarti penting beritanya. Apa pentingnya? Al-Quran itu mudah loh. Jangan sampai mengatakan payah aja susah nah Pak Rizal nggak bisa masuk loh. Nah, loh. Allah katakan mudah. Kenapa katakan susah? Nah, itu berita itu tadi situ tuh peranan itu tadi. Mudah dan mudah. 4 kali oleh katakan berarti apa tuh?
pesan di sini Allah mengatakan Al-Quran itu mudah. Jadi jangan kita susah, Biko. Kalau susah berarti awak salah. Nah, contoh kamu gini kok, Pak. Awak pakai peci. Ya contoh kamu ke Batam mungkin peci jo kepala. Sampai peci kok awak ini kok. Tersampai seketik. Nah, itu yang salah peci apa kepala, Pak Elko? Kepala atau peci yang salah? Peci lah. Enggak Pak, sayang peci ku mahal Pak. Dipotong kepala Ustaz, kok peci diputar gua dipotong kepala Ustaz nah, supaya masuk peci ku ke kepala, dipotong kepala Ustaz, diampalih kepala Ustaz. Bisa enggak tuh Pak? Diamplas kepala tuh dikit, dikatam seperti itu. Berdarah, enggak salah demi peci kok. Demi mempertahankan peci, dipotong kepala Ustaz, dia berdarah enggak salah. Boleh begitu? Tidak boleh. Kenapa? Kepala udah benar Pak, yang salah peci, ganti pecinya. Cari peci yang muat. Ganti peci nomor tadi kita beli nomor 7. Sekarang nggak bisa nomor 7, nomor 8. Masih sempit nomor 9, masih sempit nomor 10. Pak boleh buat ukuran XXXL. Pak boleh buat kalau kadang bahasa besar. Nah, artinya apa? Kalau Allah mengatakan mudah, kita nggak bisa susah. Yang salah kita apa Quran? Wah, Quran susah. Nah, kalau kita katakan Al-Quran susah, ya berarti kita bertentangan dengan Allah. Allah katakan mudah. Masalah susah, masalah kita nggak paham, salah sendiri. Persoalan ada di diri kita. Kenapa nggak belajar? Maka saya mengatakan, kalau kita tidak paham Quran, bukan Al-Quran yang susah, kitanya yang bodoh. Nah, obat bodoh apa? Apa cerebrofit? Apa cerebrofit? Ada pagar, belajar obatnya Pak. Maka Fahan yang Mudakir mau nggak belajar? Kalau mau, mudah. Kalau nggak mau, ya sudah, susah tetap. Bawa mobil susah nggak Pak? Nggak susah. Tapi kalau orang nggak bisa bawa mobil susah tuh katanya. Bawa mobil gampang. Bapak bawa mobil kan sambil duduk aja. Ya Pak, Bapak bawa mobil apa sambil tidur atau sambil apa? Sambil kerja kan nggak, sambil duduk aja Pak. Nyampe deh. Semudah itu. Bapak beli kursusnya sambil duduk aja Pak. Mudah dia. Nah itu jadi mudah. Nah ini muncul dalam surah Al-Qamar dalam 5 kaum Pak. Bapak baca 1 sampai 16 itu cerita tentang kaum Nabi. Saya tambahkan dikit biar kita punya wawasan. Ayat 1 Al-Qamar 1 sampai 16 itu bicara tentang kaum Nabi Nuh. Bapak tahu kaum Nabi Nuh ditenggelamkan Allah melalui banjir. Lalu bicara 17 ayat ini. Mudah Al-Quran. Ini orang-orang marketing tolong diperhatikan Pak. Ini cara Allah memarketingkan produknya. Saya terus terang melihat ayat ini cara struktur dari ayat 1 sampai 54 itu ya Allah ini betul ayat marketing Pak. Lalu ayat ke-18 sampai 21 bicara kaum Ad. Bagaimana hukuman Allah kepada kaum Ad, kaum yang dibinasakan Allah. Lalu ayat kedua bicara tentang aturan mudah. Lalu ayat 23 sampai 31 bicara kaum Samud. Bapak tahu kaum Samud dibinasakan Allah juga. Lalu ayat 32 bicara aturan mudah. Lalu ayat 33 sampai 39 bicara tentang kaum Lut, kaum LGBT, kaum orang-orang yang LGBT itu. Nah, itu bicara tentang itu. Lalu ayat 40 Allah berkatakan aturan mudah. Nah, kemudian ayat 41 seterusnya bicara Firaun, tentang Firaun. Jadi di sini diceritakan oleh Allah ayat aturan mudah di tengah-tengah kaum Ad, kaum Nabi Nuh, kaum Ad yang dihukum Allah, kaum Samud, kaum Lut dan Firaun. Kenapa ayat ini muncul di sini? Kenapa nggak surah Ar-Rahman munculnya? Kenapa nggak muncul dalam surah Al-Baqarah? Kenapa muncul di tengah-tengah kaum yang diporak-porandakan oleh Allah? Lalu muncul kata-kata walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Quran untuk diingat. Saya berpikir, kenapa kok muncul di sini? Mudah, dan dia berada di tengah-tengah 5 kaum. Perasa terjadi, ibaratnya terjadi hukuman kepada 5 kaum ini, Allah katakan Al-Quran mudah. Artinya apa tersirat? Kalau kamu mengatakan Al-Quran susah, siap-siap dikelompokkan pada kelompok yang 5 ini. Mau Bapak dikelompokkan pada kaum yang 5 ini? Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Muhammad, Samud, Lut, Firaun. Ada yang mau? Tidak. Tidak mau. Kalau tidak ada mau katakan Al-Quran itu mudah. Masalah saya tidak paham dan belum paham itu persoalan nomor 17. Yang mudah tetap mudah. Al-Quran itu tetap mudah. Kalau saya belum paham, bukan Qurannya susah, sayanya yang malas. Bodoh. Saya nggak malu-malu mengatakan saya bodoh depan Quran. Ya Allah, saya bodoh dengan Quran. Ajarkan saya. Maka doa kita wazakirna wa'alimna min huma jahilna.
Ya Allah, ajarkan kami dengan kebodohan kami. Jadi 5 kaum ini, hati-hati Bapak. Kalau kita mengatakan Quran susah, ingat 5 kaum ini mengatakan firman Allah susah. Jangan kita jajah. Katakan apa? Mudah. Masyarakat saya paham, tadi paham nomor 18, nomor 450, nomor 451, nanti belakangan. Jadi yang penting katakan mudah. Katakan mudah, 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 dan mudah. Oh, saya belum paham, nanti tanya orang gimana belakangan. Kan nggak mesti mengatakan oh, mudah atau semuanya. Main bulu tangkis mudah, saya nggak bisa main bulu tangkis. Bawa mobil mudah, saya belum tentu bisa bawa mobil. Tapi dia mudah, standarnya dia mudah. Standarnya kurang itu mudah. Nah, kenapa mudahnya? Nanti bapak-bapak ibu akan saya berikan sebuah metode bahwa dia memang mudah dan unik. Nah, jadi sekali lagi bapak-bapak akan saya bawa ke area gramatikalnya. Jadi bapak akan bisa menerangi ke saya nanti satu persatu kata-kata seperti itu. Apapun yang bapak baca di Al-Quran, insya Allah Bapak akan bisa menguraikan satu persatu. Itu yang saya bilang tadi, Bapak saya bawa ke dapurnya. Baca rumah masak randang itu, Bapak memotong dagingnya, Bapak marani santannya, Bapak mengubah bawangnya, Bapak akan coba ke sana nanti. Bapak tidak saya hidangkan langsung randangnya, tapi ke dapurnya. Nah, Bapak tinggal pilih, hanya mau tahu makan aja atau masak ke belakang. Apa bedanya? Kalau Bapak saya bawa ke dapur belakang, pada saat Bapak lapar perut, Bapak bisa makan sendiri, Bapak saya bawa sendiri. Tapi kalau saya hidangkan, Bapak nunggu saya. Kalau saya nggak ada, Bapak tetap lapar. Nah, kalau saya misalnya pergi kemana-mana, Bapak nggak makan-makan nanti Bapak. Tapi kalau ke dapur, begitu lapar, Bapak bisa bikin sendiri. Artinya, kalau Bapak ingin paham Quran, dengan tool yang ada, dengan senjata yang ada, Bapak bisa olah sendiri. Bapak baca misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Oh, ini kata kerja ini artinya ini. Oh, la tidak nih. Ta'budun kalian menyembah la a'budu ma ta'budun dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, oh, tahu sendiri. Kenapa? Toolnya ada. Nah, itu ya pilihan. Kemudian banyak sekali hadis-hadis tentang Quran. Saya menemukan puluhan hadis, jangan ratusan hadis bagaimana keutamaan Quran. Mungkin yang pertama ada beberapa hadis yang seperti ini. Pertama, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Khairukum, sebaik-baik kalian. Sebaik-baik kalian khairukum man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu dan mengajarkannya. Jadi kita menjadi orang yang baik. Beda dengan khairul amal. Sebaik-baik amal salat di awal waktu. Itu amal yang baik, Pak. Bukan orang yang baik ya. Apa bedanya amal yang baik dan orang yang baik? Saya pinjam Pak Pastijaya. Saya mohon izin Pak Pastijaya. Boleh saya diskusi sama Bapak? Siap, Ustaz. Pak Pastijaya pakai kacamata. Kacamata Bapak bagus. Yang bagus kacamatanya atau matanya, Pak? Matanya. Oh, kacamata Bapak bagus, bukan mata. Kacamatanya bagus. Yang bagus itu apa? Ya. Aksesorisnya. Bapak buka kacamata Bapak bagus atau bukan? Belum tentu. Ya, karena yang bagus itu kacamatanya. Oke, Bapak bajunya bagus. Yang bagus itu baju apa orangnya? Bajunya. Begitu buka baju belum tentu bagus. Tetapi pada saat saya katakan Pak Pastijaya matanya bagus. Yang bagus apanya? Orangnya kan. Mana lebih bagus kacamata yang bagus atau mata yang bagus? Mana Pak? Matanya. Matanya. Mata itu orangnya. Jadi khairukum, kamu bagus. Kamu baik. Bukan amal, khairul amal beda Pak. Khairul amal yang baik ini kan khairukum. Makanya narasinya itu luar biasa Pak. Kamu baik kalau kamu belajar Quran. Jadi kamu otomatis, kalau terjemahnya kamu otomatis baik kalau kamu belajar Quran. Belajar cara menerjemahkan Quran, belajar memahami Quran, belajar semua tentang Quran, maka kamu otomatis jadi orang baik. Kemudian kalau kamu ajarkan ke orang, kamu otomatis jadi terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Tidak ada lagi di atas itu. Banyak sekali hadis-hadisnya. Sampai saya mengatakan ibadah sunnah tertinggi itu Quran. Jadi orang yang sibuk belajar Quran sehingga lupa dia berdoa kepada Allah, maka diberikan lebih pada orang ini melebihi dari apa yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Pak Elpo rajin ngurus masjid, gede pahalanya, berdoa Allah kabulkan. Ibu Nita Abe Jambi rajin tahajud, berdoa kepada Allah kabulkan. Itu linknya. Ibu Susi Zulfina rajin duha, berdoa Allah kabulkan doanya. Ibu siapa lagi? Pak Eliandra, Ibu atau Pak Eliandra atau Pak Fajar Hussein rajin menyantuni yatim piatu, berdoa Allah kabulkan. Tetapi orang yang sibuk belajar Quran sehingga lupa berdoa, maka orang ini diberikan lebih daripada orang-orang tadi.
Jadi kenapa? Karena keutamaan Quran tadi. Lupa berdoa, Pak. Bukan berdoa, lupa berdoa, saking asiknya beli Quran, lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loncat. Tadi kata-katanya apa ya? Tadi ayat ini apa sih artinya? Bongkar lagi Quran. Habis itu juga saking asik beli Quran, dari subuh ke zuhur Qurannya diulasnya. Dari zuhur ke asar Quran juga baru. Sehingga tinggal ibadah-ibadah lain, kecuali ibadah wajib. Nah, orang ini kata Allah, aku berikan melebihi dari apa yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Itulah keutamaan Quran. Sangat utama sekali. Nah, yang kedua, Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kau bacalah Quran itu, pelajarilah Quran itu. Kenapa dia? Fa innahu ya'ti. Sesungguhnya di Al-Quran itu ya'ti akan datang padapun nanti syafi'an, pemberi syafaat. Buat apa harta banyak kata PLKO tadi kalau penolong kita dikubur nanti kagak ada. Pada saat itu orang-orang yang memahami Quran, orang-orang yang sibuk dengan Quran, Al-Quran datang ke membela nanti kita. Nah, jadi Iqra'ul Quran, pelajari Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ya sahabi. Dia akan datang menolong nanti. Menolong kita nanti. Huruf-huruf yang kita bahas, tadi berapa huruf yang kita baca ini, Pak? Ini warakat biasanya mungkin 30 huruf kali 10 kebaikan, 300 kebaikan. Kita ulang 2 kali 600 kebaikan. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal mudzakir 900 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Berapa huruf kalikan aja. Itu pahalanya, gede sekali pahalanya. Maka saya katakan kalau kita baca Quran 2 jam kadang-kadang ekuivalen dengan ibadah 3 tahun 4 tahun. Saking tingginya baca Quran. Nah, kemudian yang paling terasa menyentuh ya. Nabi mengatakan, tahukah kamu siapa keluarga Allah di muka bumi? Sahabat mengatakan, Rasul, engkau oleh Allah dan Rasul yang tahu. Yaitu orang-orang yang cinta Quran, orang-orang yang hari-harinya habis dengan Quran, itulah keluarga kita tahu. Nah, kita disebut keluarga Benorja bangga minta ampun. Kita dianggap keluarga bupati bangga, keluarga dunia bangga. Nah, masa kita nggak bangga dengan keluarga Allah? Nah, terakhir dari saya sebagai sambutan menyambung dari Pak Elvo tadi, dulu pernah terjadi tahun 82-83 kalau nggak salah Pak, ada bocor soal itu bocor, ujian akhir semester, ujian akhir negara UAN bocor. Bapak-bapak mungkin ada ingat ya tahun berapa itu bocor sehingga soal itu diperjualbelikan di tengah-tengah masyarakat. Ibu-ibu yang ingin anaknya lulus sampai membalik puluhan juta. Bahkan saya pernah baca sampai ratusan juta harga soal itu sekaligus kunci jawabannya. Dijual itu Pak. Beredar di tengah-tengah masyarakat itu. Karena sudah heboh, akhirnya Menteri Pendidikan menarik lagi soal itu dan membatalkan. Nah, jadi soal itu keluar, bikin soal baru. Itu yang udah beli ratusan juta gigi jari. Nah, untuk ujian dunia saja, orang mati-matian soal bocor untuk anaknya, hanya sekedar anaknya dari SMP ke SMA atau dari SMA ke kuliah, hebohnya minta ampun dan berani berkorban dengan ratusan juta. Ini apa Pak? Ini adalah soal Allah yang sudah bocor ke muka bumi, yang akan ditanya nanti di kubur. Soal yang tadi bocor itu, yang akan ditanya dalam uang hanya untuk tingkatan SMA kayak dapat ijazah, ini adalah soal yang Allah sudah bocor ke muka bumi, yang akan ditanya nanti di kubur. Yang akan ditanya. Apa nggak perlu kita hebohkan, Pak? Perlu nggak kita hebohkan? Itu dulu heboh, Pak. Perlu, Pak. Soal ini sudah bocor, Pak. Ini soal yang sudah bocor. Bahwa akan ditanya oleh Allah nanti, akan timbang semuanya, apa yang kita kerjakan tidak pernah nggak tercatat, sebesar apapun, kalau kita bekerja mengerjakan amal kebaikan sebesar darah, tercatat, yang kita kerjakan kejahatan sebesar darah, tercatat semuanya. Nah, ini perlu kita hebohkan. Nah, caranya menghebohkannya, tinggal di Quran ini. Pak Elvo, ayo cepat belajar. Nah, itu dihebohkan sama. Ayo, jam sekarang udah jam 17, jam 15:45, ayo semua masuk. Nah, itu menghebohkan. Kalau sempat takut, dijawab semua udah Pak pasti jaya dijawab Ibu Susi. Ayo, kawan-kawan, baca Quran kita. Nah, gitu, menghebohkan. Jadi, Bapak-bapak Ibu sekalian, saya bersyukur bertemu dengan Bapak-bapak yang sudah punya semangat Quran. Dan terakhir dari saya, kalaulah sekarang kemarin sudah akan ke Bu Nita, mungkin Bu Nita bisa tambahkan nanti karena kemarin malam sudah ikut kami nyimak ya. Andaikan ini Bapak mungkin belum sadar ya. Andaikan rasa ingin tahu Bapak tentang Quran sekarang ini, semua teman-teman yang ada di Zoom ini, andaikan saya punya alat mengorek semua keinginan Bapak ingin paham Quran di hati Bapak, lalu saya korek dengan sebuah proses
peralatan, lalu menjadi sebuah benda. Walaupun sebesar kelereng, entah itu sebesar biji sawi, entah itu sebesar kecil sekali. Kecil dia semuanya. Saya kumpulkan semuanya kecil dia. Lalu saya jual, boleh saya jual, Pak. Demi Allah, Pak. Dibeli oleh orang sebesar Gunung Uhud, sebesar Gunung Merapi Singgalang, menjadi permata semuanya. Saya katakan tidak saya jual. Ini rasa Bapak ini jauh lebih mahal daripada permata itu. Rasa Bapak ingin Bapak belajar Quran, ingin Bapak belajar Quran sekarang ini yang sudah ada bagaikan bara yang kecil, saya jual, maka saya tidak akan jual sebesar harga gunung menjadi permata tadi. Jadi berapa harganya? Unlimited lah, unlimited value, nggak ada nilainya, tidak terbatas nilainya, tinggi sekali menurut saya. Jadi saya sangat, makanya Pak Eko begitu mengajak saya tidak akan pernah mengatakan tidak. Kenapa? Saya tahu saya sedang berhadapan dengan orang yang sedang berharga di mata Allah. Bapak sekarang sedang tinggi nilai di mata Allah. Jadi jangan kehilangan harta itu, Bapak. Bapak-bapak di dunia mau nggak kehilangan harta sebuah mobil? Bapak mau nggak kehilangan harta sebuah rumah? Nggak ada yang mau kehilangan harta. Nah, kalau Bapak sudah ingin belajar Quran, lalu hilang keinginan itu, sama Bapak kehilangan gunung permata. Bapak sudah kehilangan sebesar Himalaya permata. Betapa mahal, betapa sayang. Jadi keep perasaan itu, jaga perasaan itu, kipas terus. Oh, Bapak ingin belajar Quran, Bapak cinta Quran. Dan siapa yang cinta Quran itu bukti bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Demikian dari saya, Pak Eko, dan itu sebagai pembukaan dari saya. Sekali lagi, kalau ingin belajar terjemah Quran seperti ini, kita bersikal. Tapi kalau hanya sekedar kultum, saya bisa terangkan dari Al-Fatihah, minta Bapak apapun ayat bisa saya terangkan. Tapi Bapak hanya sebagai penerima, pendengar. Habis itu tetap tidak luas kok. Tapi kalau ada pun di bawah, Bapak menonton ayat itu. Ada kata nanti yang tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, Pak. Banyak kata yang tidak ada terjemahan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu terlalu rendah, bukan terlalu rendah, levelnya rendah. Sekalipun bahasa Inggris. Saya katakan bahasa Inggris juga sama. Tidak ada bahasa yang bisa menandingi Al-Quran, Pak. Dari segi gramatikal. Kita buktikan nanti. Bapak akan terasa, bahasa Inggris yang saya selama ini begini ya. Oh, ternyata bahasa Indonesia yang saya selama ini begini ya. Bahasa Indonesia aja dulu. Bapak betapa banyak bahasa Al-Quran yang kita serap. Rezeki, bahasa Al-Quran. Surat, bahasa Al-Quran. Ilmu, bahasa Al-Quran. Soal, bahasa Al-Quran. Banyak bahasa Al-Quran yang kita serap. Kenapa? Orang-orang tua kita, pendahulu kita tahu nggak ada pada bahasa Indonesia. Pak. Saya kalau sudah seperti itu, ketemunya nanti ada kata yang tidak ada bahasa Indonesia-nya, Pak. Bagaimana menerjemahkannya, Pak? Nggak bisa. Akhirnya saya terjemahkan apa Pak? Apa yang ada dalam tafsir, saya pakai itu, tapi saya lengkapkan dengan air mata. Hanya itu yang bisa melengkapinya. Karena kata-kata Quran itu terlalu tinggi bahasanya itu tidak bisa terjangkau oleh bahasa yang ada di dunia ini. Maka kadang-kadang ya apa boleh buat dicampur dengan air mata menerjemahkannya. Karena nggak ada bahasa yang sama dengan bahasa Al-Quran. Nah, jadi Bapak-Bapak saya ajak ke permata Quran, berenang dalam lautan Al-Quran. Supaya kita berenang, kita betul-betul harus menguasai gramatikalnya. Demikian dari saya, sekedar pembukaan Pak Elko dan pada teman-teman sekalian. Silakan diskusi dan saya nanti setuju aja. Apa yang Bapak mau, saya ada. Saya terserba. Kalau Bapak beli paket, saya ada. Kalau Bapak beli receh, saya juga ada. Tapi sekali lagi, saya tidak akan pernah memasang tarif. Pokoknya apa adanya aja. Bapak belajar Quran aja, bagi saya sudah senang sekali saya. Itu pertanggungjawaban saya kepada Allah. Pak Rizal, kamu setitip ilmu Quran. Pada siapa kamu ajarkan? Saya akan katakan kepada Pak Elko CS, ya Allah, loh, kok tengah jalan berkurang 2? Itu berkurang 2 bukan tugas saya, ya Allah. Tugas Pak Elko nanti yang melarangnya. Kenapa kok Ibu Nita tiba-tiba keluar dia? Oh, saya nggak tahu ya Allah. Oh, tapi kok saya bilang kan ada tambahan baru juga ya Allah. Oke. Jadi pertanggungjawaban saya kepada Allah tentang titipan ilmu kepada saya. Saya bersyukur Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini bisa menerima saya sebagai Bapak bukan dengan ilmu Quran ya. Jadi bukan Bapak yang butuh saya, tapi saya yang butuh Bapak sebagai pertanggungjawaban saya kepada Allah. Demikian Bapak, silakan didiskusikan. Terima kasih Ustadz yang telah memulai mukadimah kajian perdana kita ini. Jadi mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman. Apakah kita lanjutkan seperti ini? Kita membedah kata per kata, asal-asalnya, tafsirnya, atau bisa menerima mentahnya aja. Ustaz menyampaikan, kemudian kita terima aja. Nah, jadi
sekali lagi, saya cuma mengorganize, teman-teman yang memutuskan. Bagaimana untuk minggu depannya, apakah seperti ini, kita kerjakan, kita bedah perkataannya, asal-asal katanya, akar-akarnya, sehingga kita tahu bacanya, mengerti apa isinya, dan paham betul dari mana dan untuk apa kalimat itu diturunkan oleh Allah. Nah, sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita sudah dapat ilmunya, kita mengajarkannya ke orang lain. Itu pahalanya luar biasa besarnya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang kalau ada yang mau komentar, mau bertanya atau mengusulkan atau mengurangi, kami buka, masih ada waktu setengah jam. Silakan, saya mulai dari, saya tunjuk aja langsung. Dari di atas kali, Beni, Pak Beni. Menurut Pak Beni gimana? Di unmute. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Epo, Ya. dari apa yang Bapak Ustadz tadi sampaikan, bagaimana sebaiknya ke depan saya berharap ya, seperti kajian tadi, kita ulas dari satu ayat, misalnya satu ayat atau dua ayat, kemudian Bapak Ustadz menyampaikan. Nah, setelah disampaikan secara lengkap oleh Ustadz, ya, apabila kita ada yang mau bertanya atau mau berperjelas, minta penjelasan, kira-kira seperti itu yang kalau menurut kami, Pak. Demikian saja dulu, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya apa yang disampaikan Ustadz Rizal tadi sudah bagus, hanya saja mungkin disediakan waktu apakah setengah jam di akhir kuliah untuk diberikan kesempatan kepada siswa-siswa kita ini untuk bertanya. Untuk mungkin ada ragu di beberapa poin pengajaran. Itu mungkin Ustadz dari saya. Ya, jadi setuju dengan sistem klasikal ini. Kita bahas per kata-katanya, asalnya, kemudian kita kembangkan dengan tanya jawab. Ya. Pak Ipo. Siapa nih? Emi terus terang ini baru pertama kali Emi ikut, maaf, memang baru belajar, bodoh betul-betul Emi bodoh kok. Saya juga pertama kali. Baru pertama kali mencoba. Sama, mungkin Emi. bisa minta pertimbangan dari Nita, Susi dan Nel yang udah pernah mengikuti ini, karena awak mengaji pengajian aku kan cuma sekali seminggu ya. Dan hanya 2 jam gitu kan. Mana metode yang lebih bagus? Maklum awak pun ala gege loh, kapalo limo ya, limo awak. Masih muda, Bu, masih muda aja. Peserta kami 75 punya, 78 ada, 82 ada. Ya Allah, subhanallah. Nah, yang bagusnya yang mana Nita, Susi sama Nel yang mungkin pernah mengikuti pelajaran ini, mana yang lebih bisa masuk dan capek awak menangkoknya gitu loh. Begitu. Itu aja sih dari ini. Emi suka. Alhamdulillah Bana diajak bergabung di pengajian ini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Emi. Sekarang Susi. Amu dulu Susi, Amu dulu. Yang lain dulu, Pak Evo. Kamu nanti aja. Oh, dosen terakhir. Anizar. Anizar. Anmu dulu. Suaranya. Suara Tiani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Anizar. Di kantor nunggu jam pulang jam 5, sebentar lagi. Ya. Pak Ustadz, terima kasih ya sudah mau ngajarin kita. Tapi memang saya tadi setuju dengan Emi. Mungkin yang udah biasa pengalaman ataupun mungkin menurut Pak Ustadz yang sudah banyak mengajar murid-murid ya mengenai menurut Pak Ustadz metode mana yang kira-kira yang gampang diterima oleh orang seusia kita dan kedua tidak membosankan gitu. Nah mungkin Pak Ustadz dah sering ngajar
mak-mak seperti kita. Nah, jadi mungkin kita pengen itu Pak Ustadz, yang pengalaman Pak Ustadz gitu, dan juga mungkin dari pengalaman kawan-kawan yang memang notabene-nya lebih dahulu belajar dari kita, kayak Nita sama Nel ya. Apalagi Susi cuma ya. sekali Jadi, seminggu ya. Kita ya. ketemuannya cuma sekali seminggu. Takut habis ini besok udah lupa gitu. Kami pun bergairah pula untuk ikut meningkatkan ilmu ini untuk akhirat kita gitu loh. Itu Pak Ustadz. Nah, jadi mungkin masukan dari Pak Ustadz mana metode yang ada, mungkin ada beberapa metode yang Pak Ustadz turunkan ke muridnya, dan ternyata dari itu peminatnya yang paling banyak ini deh, dan yang paling bergairah untuk mengikuti ya metode kayak gini deh. Nah, apa-apa deh, kita coba Pak Ustadz. Itu aja dari saya, Evo. Nah, Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Rita, Mira, silakan Mira, di-unmute. Mira. Yep. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mira. Tolong dibuka videonya Mira. Mira lagi di apa janganlah. Suaranya Evo ya. Kalau menurut Ambo Pak Ustadz, metode yang Kak Iko bagus karena kita memahami kata dari ayat gitu kan. Cuma Ustadz tadi terlalu capek gitu kan, karena kita juga sama baru. Itu masih ngajo, Bu. Biar penasaran. Ayo, karena memang kata Anizar tadi kita mak-mak gitu kan. Jadi agak pelankan dikit. Jadi Ustadz berkata tadi kan laqad, yasar gitu Ustadz. Sudah tuh Ustadz kalau bisa setelah seluruh ayat diterjemahkan, ditafsirkan Ustadz apa makna dari ayat tersebut gitu. Jadi kami paham apa yang disampaikan di Allah tuh Ustadz. Jadi bukan berdasarkan kata tekstual aja Ustadz. Ada maknanya gitu Ustadz. Nah gitu aja kami Ustadz, pendapat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Ustadz Fajar Husin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, terlambat tadi Ustadz. Menurut Ambo, ya saran-saran dari kawan-kawan tadi, dari Beni, Pasti Jaya, memang bisa kita uploadkan. Cuman apakah kita memulainya dari awal, maksudnya dari surah pertama kah, atau seperti apa? Mungkin itu Ambo belum mendengar tadi, karena mungkin di jalan ya, masih apa. Berasa emak-emakku lebih sering ikut macam ikut daripada bapak-bapak sebetulnya. Jadi kalau kami bapak-bapak kau yang agak gampang lah dulu. Nah itu. Gini Pak Eko, saya kalau boleh minta sekarang ke Pak Eko, coba kita minta pendapat Bu Nita. Kemarin Bu Nita ikut kelas malam. Nanti terakhir, Bu Susi, Nita terakhir. Nah, Bu Nita sama Susi udah sering ikut ini, terakhir nanti tanggapan mereka. Saya tanya dulu yang belum pernah ya, jadi kita minta teman-teman yang baru pertama kali. Jadi nanti kita gabungkan, terakhir baru Nita sama Susi. Kemudian Febria Azilda. Kalau bisa semua bersuara ya. Febria Azilda atau nggak ada? Dokter Neti ya, Neti lah. Neti silakan, Dokter Neti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elvo. Sebenarnya saya terima kasih sudah ikut di grup ini. Tadinya Mira kan teman SMP saya. Mira mengajak, Net mau nggak ikut ngaji? Mau, gitu kan. Tapi kata Mira nanti dimasukkan ya Net, oke. Terus rupanya Pak Elvo yang masukkan bilang bahwa ini alumni hukum. Saya kaget, oh kalau alumni nggak usah lah, karena saya bukan alumni hukum, nanti saya jadi benda asing gitu kan. Tapi rupanya kata Pak Elvo ini boleh umum gitu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Mudah-mudahan saya tidak mengganggu karena ini kan alumni gitu ya. Namanya kita menuntut ilmu seperti yang dikatakan Ustadz tadi. Kalau mengenai metode, kalau saya lebih setuju dengan yang dikatakan Mira tadi.
Jadi kita seperti yang Ustadz laksanakan sekarang, jadi kita kata per kata, misalnya wa dan kemudian lillahi, ya, itu jadi satu kata per kata, tapi ya memang seperti yang dikatakan Mira, kalau dapat lebih pelan karena kita kan pemula. Terus kalau dapat di kotak-kotakkan Ustadz, jadi memang udah berjarak, wa itu berjarak, jadi kata per kata itu sudah ada jaraknya, sehingga kita ingat oh wa itu dan, min itu dari gitu. Karena kalau kita sudah mempelajari satu ini ayat, biasanya berulang itu aja, akhirnya mungkin kita akan lebih mantap. Gitu aja Pak Elvo, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Neti. Buya Andri, walaupun talek masuk, silakan ada komentar. Buya Andri. Maaf, idam dulu, ada duo. Kamu idam aja dulu, soalnya baru masuk aja. Oke. Evi, mau ditambahin Evi? Nur Efri Rawati? Tidak ada. Jadi sebelum saya minta Susi dan Nita, mungkin dari beberapa teman ini setuju dengan sistem klasikal ini, cuman karena naniki go lakaplo limo, Ustaz tadi Mbok Oto juga gigi limo loh, jadi tidak kerja. Banyak tici kami di belakang tadi. Lampu pun lampu pandang-pandang komputer gue tidak nampak tulisannya do, hilang lihat onde. Akhirnya masih kosong juga tiang baru kan. Ya. Di mana mulai mencatatnya hilang tadi. Kecepatan bisa diatur Pak. Kecepatan bisa diatur. Kalau Ustaz juga gigi limo, kapolola limo aku tidak bisa kerja kami dalam. Juga gigi satu Ustaz. Jadi itu kan itu kan baru perkenalan. Iya, jadi kalau jadi limo banyak yang tinggal because Ustaz sudah tiba di atas penumpang hilang saudara. Penumpang hilang saudara. Kalau masih ditoto mabuk saudara. Nah gimana, Nita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi baru satu ayat ya, kita sudah masuk satu ayat, tapi kita sudah membahas banyak kata-kata di situ. Memang agak terlalu cepat tadi Bu ya. Untuk pemula mungkin agak keteteran ya Bu ya. Maaf Ambo ndak lancar bahasa Minang Bu ya, Ambo kadang di Surabaya walaupun orang Bukit Tinggi. Nggak apa-apa. Jadi ya alhamdulillah kawan-kawan bisa mengikuti seperti apa yang Buya tadi praktekkan ya, menterjemah, mentasrif sebenarnya. Ini sebenarnya ilmu sorof pemula ini. Jadi lebih baik memang kita belajar pelan-pelan, satu-satu, kata per kata, supaya kita nanti akhirnya mengerti apakah ayat ini ayat perintah atau ayat apa bentuknya gitu. Jadi kita akan mudah mengingat ini ayat perintah atau ayat peringatan gitu. Jadi memang bagusnya kita belajar kata per kata, tapi pelan-pelan ya Bu ya. Itu aja dari Nita. Kemarin Ibu Nita kan belajar itu ikut di kelas. Kira-kira kalau seperti itu, kemarin Ibu itu kan agak sayun-ayun kemarin itu kan pelan-pelan gitu. Mungkin bagi Bapak di sini agak sedikit saya percepat dari yang kemarin. Kira-kira kondisi seperti itu apa cocok di sini gitu? Oh, kalau yang malam itu Bu ya, itu sudah belajar wazan fiil ya Bu ya. Ya itu akan ditransfer juga nanti, akan diajarkan nanti di sini. Iya, jadi mungkin untuk awal-awalnya ini dulu deh Bu ya, mentasrif yang kata per kata ini pelan-pelan gitu. Nanti baru diarahkan ke wazan fiil yang seperti malam kita belajar itu Bu ya, yang 14 pelaku itu. Ya. Itu karena teman-teman ini belum ada dasar ilmu sorofnya, belum ada dasar bahasa Arab gitu ya, jadi masih awam, mungkin akan bingung kalau langsung seperti yang kita belajar malam itu Bu ya. Nah tapi gini, kita mulai dari nol sampai ibu-ibu peserta semua itu tuh juga dari nol semua, dari nol. Ibu rumah tangga yang nggak tahu apa-apa, tapi setelah ditransfer pelan-pelan mereka pandai. Itu kan hari ke-7 kemarin. Itu kemampuan hari ke-7. Dari pertamanya kita dari nol. Iya. Oh ya, karena Nita kan kemarin nggak tahu kalau itu sudah 7 kali pertemuan. Itu hari ke-7. Iya. Jadi nggak tahu dasar. Jadi ibu-ibu ini di sini nanti peserta akan seperti itu nanti. Iya. Iya. Insya Allah.
Insya Allah mudah-mudahan kita sampai ke situ ya. Tapi Insya mungkin untuk di awal kita pelan-pelan aja Bu ya. Iya, insya Dan Allah. mungkin Itu aja. untuk rekamannya ya Bu ya. Jadi bisa sambil duduk-duduk bisa kita tengok-tengok lagi rekamannya, diulang-ulang lagi. Ya. Nanti saya punya banyak video. Ibu silakan nanti subscribe, like dan komen channel saya di Rizal Al-Hasani. Itu akan ada dari awal dari 0 sampai nanti. Dia tuliskan linknya di room chat. Rizal Al-Hasani. Rizal Al-Hasani, itu ambil linknya. Rizal, ini Rizal. Ditulis di room chat kok. Oke, Rizal Al-Hasani ya. Oke. Ambil aja Rizal Al-Hasani. Nanti Ibu silakan like dan di situ ada video saya tentang gramatikal Quran itu. Oke. Rizal Al-Hasani. Al-Hasani. Nama Buya ya, Rizal Iya. Al-Hasani. Al-Padani. Ya tuh, Rizal Al-Hasani. Oke. Udah. Itu link YouTube-nya Buya ya. Ya. Subscribe nanti situ tuh komen dan like ya. Biar nanti banyak orang yang melihat. Dan kalau bisa bagikan kayak grup-grup ibu yang ada. Ya, insya Allah. Silakan sekarang Bu Susi. Ketua kelas awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Evo, yang ketua kelas yang sesungguhnya. Lambo peserta aja. Jadi Giko Pak Haji, kami kok kan umurnya lah di atas 50 ya Pak Haji. Jadi berarti kalau itu artinya udah lama oleh. Tergantung. Jadi kalau untuk belajar yang sangat mendetail itu mungkin agak ini ya Pak Haji ya, agak berat gitu loh. Jadi lagi pula kita sistemnya sekarang kan online. Jadi kalau kita kejar kamus, buka ini sepertinya kurang efektif gitu Pak Haji. Bagaimana kalau kita belajarnya seperti yang Ibu Nita bilang tadi, kita agak santai, kita lebih ke pemahaman, kita lebih kepada pesan Allah, sehingga lagi pula kita juga sekali seminggu. Mungkin kalau teori bisa Pak Haji share dengan video yang ada. Jadi sebelum kita belajar, Pak Haji kirim share video ke kami, video pendek itu kalau bisa. Silakan dipelajari, dipahami, nanti ditanyakan di kelas. Tapi di kelas ini apakah sebisanya kita lebih ke pemahaman Pak Haji? Kalau misalnya kita mau belajar lebih mendasar, Ibu Nita sudah ada rencana, mungkin kita nanti bertemu di suatu tempat, kita belajar 3 hari habis-habisan, reuni dengan cara seperti itu, Bu Nita sudah merencanakan. Tapi di pertemuan ini kita mungkin lebih ke pemahaman, tapi juga sedikit-sedikit dimasukkan teori-teori dasar. Begitu menurut kami Pak Haji, mohon maaf, terima kasih. Nita boleh mungkin diungkapkan sedikit tentang rencana Raudhoh yang seperti Bu Nita bilang itu, mungkin bisa digabung nanti dengan pertemuan online, dan nanti ada pertemuan yang kita kejar selama 3 hari. Pak Haji punya menu untuk itu gitu. Mungkin bisa di-share sedikit Mbak Nita. Iya. Insya Allah ini baru rencana ya, ngobrol sama Susi kemarin itu dari pengalaman yang udah pernah Nita Nita ikuti itu berupa daurah. Daurah itu kita berkumpul untuk mempelajari ilmu gitu ya. Jadi alangkah baiknya insya Allah kalau umur panjang dan kita diberi Allah kesempatan untuk reuni, sebaiknya kita mengurangi hura-hura ya. Jadi lebih baik kita reuni itu menambah ilmu gitu. Jadi misalnya kita bisa menginap di suatu tempat gitu yang 3 hari misalnya, itu benar-benar kita belajar gitu. Seperti pesantren kilat lah gitu ya. Nah, jadi kita di situ bersama-sama
menyambung silaturahim, tapi sambil belajar, terutama tentang kajian yang kita jalani sekarang ini gitu. Jadi reuni kita lebih berbobot gitu ya. Pulang kita membawa ilmu, datang membawa rindu, pulang membawa ilmu gitu ya, Susi ya. Insya Allah itu baru rencana ya. Rencana ke depan. Iya, rencana ke depan. Mudah-mudahan Allah sampaikan niat ini, insya Allah. Bismillah. Masih ada lagi nih, yang lain? Efri Dawati gimana? Udah on belum nih, Evi? Arneli belum, Arneli. Arneli Darwita? Halo, Nel? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lain enggak Pani yang Buya pada nggak banyak saran kok. Oh enggak, Bu. Oh dibungkus ya, kok. Karung kadang, Bu. Iya, saran kawan-kawanku alhamdulillah bagus-bagus, Yeah. Ustadz. Cuman apa namanya? Kalau Ambo sih memang Sukojo Baraja yang pakai akar-akar kata aku. Cuman mungkin agak jangan terlalu capek Ustadz gitu. Karena kalau misalnya awak mempelajari Al-Quran lalu awak paham dengan asal kata, lalu kata itu digabung dengan domir, dengan segala macam itu, kita lebih paham dan lamu inginnya awak menghafal Al-Quran itu gitu. Tapi kalau misalnya awak membahas cuman untuk maksud ayat ini apa, asbabul furujnya segala macam itu apa gitu kan, itu kan bisa banyak wadah yang bisa kita ikutin gitu. Nah ini kalau Ustadz ini Ambolie agak khusus gitu, yang khusus nih yang susah dicari. Jadi kalau kita misalnya mempelajari menghafal Al-Quran, sudah mulai dengan menghafal Al-Quran, kalau kita bisa memahami kata per kata itu akan lebih lengket di pikiran kita untuk hafalan itu gitu. Jadi cuman Ambo mohon untuk menyampaikannya jangan terlalu cepat sehingga bisa dipahami oleh ibu-ibu yang kita semua gini. Itu Ustadz saran Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustadz dari beberapa usulan ini. tadi. Ini test drive nih Pak Elvo ya, beli mobil test drive. Jadi dibawa kecepatan kencang, oh ternyata nyaman gitu ya. Jadi nanti kasmawannya pelan-pelan gitu. Ini kan baru naik pertama ini. Jadi kalau saya kumpulkan dari semua pertanyaan tadi, keinginan Ibu, saya gabung dengan pengalaman ibu-ibu yang lain, sama semuanya. Sama semuanya sebelum belajar itu, berang saya udah tua lah, inilah, itulah. Tapi setelah dicicip, itu namanya kecanduan. Ada ibu, namanya Bu Rina Sahrul, orang Awakjus, dia berumur 70 tahun. Pak Riza, ambola tua, nggak bisa lah. Kini malah ketagihan belajar itu. Dan banyak ibu-ibu yang Bu Asmariana, dokter, banyak ibu-ibu. Mungkin Bu Anita kemarin sudah tahu itu ya. Jadi sekali lagi, ada Bu Rina ya, 70 tahun. Nah, jadi awalnya sama dengan ibu-ibu semuanya, ambola tua, Mbak Rizal. Nah, setelah saya terangkan, kalau untuk Al-Quran itu tidak ada istilah tua. Untuk Al-Quran itu tidak ada istilah sibuk. Kalau ibu udah kecanduan Al-Quran, itu maniak nanti. Nah, jadi untuk maniak Quran, kita harus tahu gramatikalnya. Nah, saya kan kalau memang tadi sebenarnya cenderung ke gramatikal, semuanya selengkap. Cuman kan kok ibu ingin durian ranca atau durian kok. Ambo ingin durian lama. Aduh ngecek. Ambo ingin durian sano. Ambo tahu kok durian masak sedoko. Jadi artinya durian kok mau ambil lama, ambo olah sekete yang mau sajikan. Artinya Ibu, sebenarnya semuanya tadi berujung kepada klasikal. Klasikal itu kenapa bisa sampai ke wa itu Ibu tahu, kat tahu, resarna tahu. Nanti Ibu harus masuk klasikal dulu. Pertemuan minimum 14 kali pertemuan tahap pertama. 2 jam pertama. Jadi sekali pertemuan 2 jam selama 14 kali pertemuan. Nah, di situ baru tauji cinta asli atau tidak. Artinya kok Pak, aku mencintaimu. Nah, buktikan dulu. Namun datang jam dari malam ke rumah Ambo ngecek produksi. Nah, kalau Bapak tentu bukti cinta, tentu mau datang jam 12 malam. Walaupun Bapak punya pekerjaan lain, demi cintanya ditinggalkan yang lain.
Nah, kita penuhi kata cinta tadi. Jadi pada saat Bapak memang sudah cinta ke Quran, ada buktinya nanti. Nah, bagaimana kalau kita klasikal dan minimum tahap pertama tidak lagi sekali seminggu. Apa buktinya? Karena 2 jam mungkin untuk minggu pertama, minggu kedua kita bikin 3 kali seminggu. Nah, nanti setelah tahun teorinya baru nanti kita tak sekali seminggu. Bahkan nanti apa seorang ibu seorang minta Pak Rizal nak cukup belajar teori selawat. Nah, akan begitu. Maka saya siapkan jadwal setiap jam 4 ini sampai jam 6 tiap hari saya kosongkan dulu jadwal saya tidak mau mengisi dulu. Karena saya yakin karena ibu kok belum tahu barang kok rancak gitu. Untuk baca ceria Jawa saya dulu. Orang jual pemasaran kan itu tuh. Ya kok lama balu kok lama apa tidak ceria Jawa dulu. Nah, bagi cok seketek lama lah ya. Coba sekali lagi, lama mak. Coba duduk lagi. Entah sepilihan nasi kok. Nah, akhirnya lama makan. Nah, tagak-tagak lah. Itu yang banyak pengalaman dari peserta tampak dan mau. Jadi saya tetap mengosongkan dulu jadwal saya sore jam 4, jam 3, 45 sampai jam 4. Karena nanti kalau saya katakan seminggu, diminta oleh orang lain saya isi, pada saat Bapak minta lagi, saya nggak punya lagi jadwal. Jadi kita nggak bisa malam ya Pak Buya. Juga kawan-kawan yang lain. Karena mungkin beberapa ada yang kerajo. Nah, kayak gini kan masalah. Jadi gini, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, ibu-ibu saya persilakan masuk ke kelas saya yang bisa pagi jam 8 sampai 10. Please. Masuk pagi, yang bisa malam masuk setengah 8 malam sampai setengah 10 malam di Zoom saya. Itu kapan punya, sempat ya Bu ya? Kapan saja. Bapak Ibu punya hak untuk masuk seperti itu secara pribadi. Walaupun nanti secara kelompok, tapi secara pribadi Bapak boleh menentukan sendiri. Bisa gabung. Sehingga pada saat nanti kumpul di sini, Bapak-bapak sudah saya tinggal dikit-dikit aja nambahkan lagi. Ikut ke kelas di situ. Nanti malam nanti saya ikut nanti udah berteriak nih Pak, kok Zoom belum dibuka, kunci rumah jambo Pak tadi. Nah, rumah mau buka, udah banyak berteriak di depan orang. Jadi sekali lagi, kalau saya nyimpulkan, saya sarankan kepada Pak Eko, CS, sebagusnya kita bikin klasikal 14 kali pertemuan dulu di awal. Jadi di awal itu bisa minimum jangan sekali seminggu, 3 kali seminggu di jam yang sama. Atau yang kedua, silakan masuk ke Zoom saya di Al-Sani Channel. Nah, itu yang pertama. Kedua, yang ketiga, bikinlah grup WA yang khusus untuk sini, yang peserta ini, undang saya di situ, sehingga saya bisa berikan link nanti kepada teman-teman yang mau ikut ke kelas saya. Jadi, di samping kita belajar di grup sini, di grup masing-masing juga dia bisa milih yang sibuk malam, ambil pagi, yang sibuk pagi, ambil malam. Silakan. Dan bisa ikut juga nanti di pengajian pagi pada subuh, jam 5.30 sampai 7. Nanti kita ada pengajian tetap rutin yang membahas ayat-ayat Allah. Jadi seperti ini, pagi-pagi subuh saya bahas seperti ini nih. Jadi menu udah biasa seperti ini bagi kita. Nah, jadi gitu. Jadi banyak kesempatan bagi ibu dan bapak-bapak. Jadi bagi saya tidak ada alasan lagi, oh saya nggak punya waktu pagi, ambil malam. Nggak punya waktu malam, ambil pagi. Nggak punya waktu pagi, nggak punya waktu malam, ambil kain kapan. Beli kain kapan lagi. Untuk apa kita hidup lagi? Kalau pagi nggak bisa baca Quran, malam juga nggak bisa, ya kain kapan kita beli yang cocok Pak Eko? Ini bahasa bercanda saya Pak, karena saya sayang sama bapak-bapak ibu di sini. Kalau nggak bisa belajar pagi, ambil malam. Nggak bisa pagi, nggak bisa malam, ya bagus ambil kain kapan kita Bu. Itu apa kita hidup lagi nggak ngomong sama yang punya bumi ini? Kan barang siapa yang ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Nah kita nggak ingin baca Quran, berarti nggak ingin ngobrol sama Sang Pencipta bumi. Anak di rumah kalau nggak mau ngobrol sama orang tuanya gimana Bu? Mangkal nggak orang tua? Nah, seperti itulah kira-kira kita dengan Quran kita. Mungkin dari saya saran-saran begitu Pak Elko, supaya bisa dieksekusi segera mungkin. Pertama, WA group yang mereka betul-betul pengen belajar Quran, undang saya sama Pak Erman, nanti kita dialog di situ. Jadi kita nggak dialog di sini aja, saya share video-video saya di situ nanti. Afwan, jadi mungkin begini kesimpulannya ya teman-teman. Kelas ini tetap sekali seminggu, tapi untuk kelas khusus kita mau belajar tambahan itu kita bisa masuk ke kelas Zoom-nya Buya gitu. Ya. Kapan saja kita sempat gitu. Ya. Karena Buya kelasnya terbuka terus itu. Ya. Sampai jam 10 malam kemarin Buya ya. Iya. Iya. Memang ini kita belum ibaratnya tak kenal maka tak sayang. Nah, ya. Jadi itu sebenarnya. lihat jauh ya. Ya. Tapi begitu kenal nanti luar biasa kita akan kecanduan. Yakin deh. Yakin. Maniak nanti. Ya. Karena kita sendiri sudah merasakan itu. Jadi belajar dari kelas online satu ke kelas online lain itu belajar tasrif, belajar nahu, belajar soroh itu rasanya ilmu kurang terus. Malah nggak bisa rasanya saking ininya ya, saking luasnya ilmu. Jadi nggak apa-apa. Mungkin kelas ini tetap sekali seminggu.
bagi teman-teman yang penasaran, yang masih belum ngerti di kelas yang sekali seminggu ini, bisa masuk ke kelasnya Buya yang terbuka tiap hari itu. Kita bisa masuk kapan aja untuk ikut belajar. Begitu ya Buya ya? Ya, saya sarankan seperti itu. Jadi mix. Jadi keinginan Pak Elvo terpenuhi, keinginan Bu Susi terpenuhi. Jadi keinginan teman-teman semua terpenuhi. Jadi untuk Al-Quran tidak ada kata tidak. Iya. Kita Al-Quran itu bisa. Dan nanti sekali lagi saya katakan, karena ini ibu-ibu berpendapat, bapak-bapak pendapat dari jauh. Tidak dari dalam rumah Al-Quran itu sendiri. Kalau sudah masuk, beda pendapat bapak ibu. Malah bapak mengatakan, kenapa nggak dari dulu ya? Ada satu peserta yang mengatakan, Pak Rizal, kenapa saya nggak kenal Pak Rizal dari dulu ya? Kenapa nggak dipaksa saya baca Quran dulu? Kenapa nggak diginikan saya dulu? Banyak yang berkata seperti itu. Iya. Nah, jadi kan seperti lagi, karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi saya memperkenalkan dulu nanti Quran kepada Bapak, nanti Bapak sendiri mengatakan, Pak Rizal, saya ke pembelu 3 kali sehari, kayak minum obat. Ada peserta saya begitu, Pak. Setelah dia belajar 3 hari, Pak Rizal, saya pengen tiap hari belajar loh. Nah, jadi tidak bisa pakai matematik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti bersedia meninggalkan, merevisi kegiatan ibu sekarang. Yang ibu sekarang sibuk dengan mungkin kegiatan-kegiatan dunia yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu akan mau merevisi nanti. Oh, ini nggak perlu nih, ini nggak perlu. Oh, ini saya bawa ke Al-Quran. Gitu dari saya Pak Elko, mungkin sebelum terakhir. Dan lagi saya sangat senang bergabung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Dan saya juga mengundang bapak-bapak, ibu-ibu ke Zoom saya, terutama pengajian pagi jam 5.30 sampai jam 7. Datanglah ke sana. Ya, sana akan ketemu saya ada. Ya, link-nya nanti bisa di-share di grup. Ya, saya sebagusnya tadi ya, grup itu dibikin sendiri atau di grup yang ada saya diundang apa sebagai tamu aja lah. Yang penting bagi saya semua muslim. Ya, jangan ada bercampur. Kalau misalnya grup hukum bercampur dengan yang lain, ya buat grup hukum muslim atau hanya peserta ini aja yang diundang, nanti saya diundang di situ juga boleh. Ya, udah insya Allah kita udah boleh bikin grupnya itu. Ya. Mana teman yang ingin serius bergabung. Nama grupnya gini Pak, semuanya grup standar sama. Misalnya orang Banyuwangi minta Al-Asani Banyuwangi. Ada yang minta lagi misalnya Medan Al-Asani Halak Hita. Nah Bapak yang bilang Al-Asani Fakultas Hukum Universitas Nalas. Jadi Al-Asani FUA, boleh gitu. Nama grupnya. Udah Al-Asani Bintaro aja Pak. Nah boleh Al-Asani Bintaro boleh. Al-Asani Sydney aja lah lebih keren boleh. deh. Nah Bapak Sydney bagus. Kita sini Sydney aja lah. Oke. Oh enggak ya, enggak Al-Hasan di Jambi ya, takut dibilang orang kubu ya. Di depan Quran Bu sama Bu. Di depan Quran itu sama semuanya. Hanya Allah Quran melihat takwanya. Tapi Bu ya, saya sangat iri sekali dan sangat waktu yang malam kemarin itu kalah sama yang mu'alaf Bu ya, Bu Ance itu ya, yang dari Papua ya. Papua, ngantuk-ngantuk tetap belajar. Semangatnya. Iya, luar biasa semangatnya. Itu memang sudah menikmati. Itu yang mu'alaf ya, bagaimana kita yang asli ini Islam dari lahir. Malu kita, malu kita mau mu'alaf ya. Iya, betul. Sangat tercubit sekali itu kemarin malam. Apalagi orang Padang ya, orang Padang kan agak Islamnya kuat. Iya. Bu, kalau ada orang Padang ditawarkan Quran tiap hari nggak mau, itu namanya keterlaluan. Terlalu namanya, Bu. Pokoknya semoga istiqomah di kelas ini ya, insya Allah nanti lama-lama akan menikmati, akan ketemu gitu gregetnya belajar di sini. Ya, baiklah Ustaz, selain Al-Quran dan terjemahannya, buku apa lagi yang harus kita punyai beserta kajian kita Ustaz? Jadi semua orang ada buku pedomannya. Masalah bahan nanti PDF dari saya ada, materi. Cuman Bapak siapkan kamus. Ada satu kamus Mahmud Yunus ya, karangan Mahmud Yunus ya, Profesor Mahmud Yunus. Dan bagi bapak-bapak yang pingin intermediate, yang pingin betul-betul mendalam, beli 2 kamus, satu lagi kamus ini, kamus Munawir. Kamus Al-Munawir. Ya, Munawir. Bisa dibeli di online ini. Usahakan itunya kertasnya yang bagus ya Pak ya. Dan nanti kertasnya yang nggak bagus ya. Nggak bagus tuh kertasnya huruf di depannya nempel ke belakangnya. Nah, ini bagus kamus Munawir sama kamus Mahmud Yunus, dua-duanya bagus karena ini saling melengkapi. Bapak akan terasa betapa untuk mendampingi sebuah Quran Pak perlu banyak perangkat Pak. Karena Quran itu tinggi bahasanya, sangat tinggi Pak. Bahasa Indonesia nggak bisa tersaingi dan bahasa Inggris juga tidak bisa menyamakan Pak.
Nanti Bapak akan tahu di mana keteter bahasa Inggris itu dengan gramatikal Quran. Kamus Al-Munawir karangan siapa, Ustaz? Karangan Munawir itu. Karangan Awe Munawir. Nanti Bapak buat grup, saya share di grup nanti, saya foto di grup. Oke. Ya. Juga PDF-nya saya kirim di grup nanti, Pak. Saya akan kirim materi-materi di grup nanti, tinggal cetaknya. Sebelum masuk klasikal, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong dihafal ijayah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, ra sampai ya. Kok gitu saya belajar, Pak? Ada yang nggak hafal nggak urutan ijayah? Ada yang nggak hafal? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za. Nah, itu ilmu baru. Nah, kemudian yang kedua, usahakan menulis Al-Fatihah sebanyak mungkin. Latihan dulu. Bagi bapak-bapak tangan yang kaku, latihan Al-Fatihah berapa kali? Sebanyak-banyak mungkin. Satu buku boleh, satu buku ini boleh. Satu buku ini boleh latihan menulis Al-Fatihah. Nulis saja, biar lemut tangannya ini. Paling tidak tanya tangan ini, tanya Allah. Untuk apa Pak Elko tangannya ini? Ya Allah, aku sudah gunakan untuk menulis kalimat-kalimat-Mu, ya Allah. Al-Fatihah sudah. Karena nanti ini ngomong nanti. Al-yawma naktim ala afahim wa tukallimuna aydihim. Satu hari nanti tangan nanti ngomong nanti. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ngomong, mulut tutup. Jadi mulut nggak ngomong lagi nanti. Yang ngomong tuh tangan. Ya Allah, aku dibawa nulis ayat-ayat-Mu, ya Allah. Atau ya Allah, aku cuma nekan-nekan kutansi kosong aja, ya Allah. Aku nekan-nekan perjanjian yang Kau larang, ya Allah. Nah itu tangan tuh ngomong nanti. Ya Ibu tekan sekarang tuh yang kadang-kadang yang bertentangan dengan Allah, dia ngomong nanti, ya Allah, aku terpaksa nekan walaupun bertentangan dengan Kau, ya Allah. Nah, kalau kita tulis Al-Fatihah, yang ngomong lagi, ya Allah, tangan yang satu ini tolong jangan dihukum, ya Allah, jangan dimasukkan ke neraka dia. Kenapa? Dia menulis ayat-ayat-Mu, ya Allah. Nah, membela nanti tangannya. Waktu kali muna'idihim, berkata tangan ini. Watas adual julhum, dan berkata, bersaksi kaki kita. Pemakanu ya, apa yang kita kerjakan, semua bersaksi nanti. Jadi jadikan tangan kita saksi sebagai menulis ayat-ayat Allah. Jadi gramatikal itu memaksa bapak-bapak, ibu-ibu sebuah metode yang bapak menulis. Transkriptan tidak ada. Jadi bapak tidak mendengar pasif, tapi ikut aktif dalam kelas itu. Bapak akan bekerja nanti tulis. Kemarin Bu Nita kan nulis semua tuh Bu Nita ya. Nulis, muka kamus, cari akar kata nggak apa. Lebih bagus dapat satu tapi permata daripada dapat satu gerobak kerikil semua. Iya. Itu Pak Elko ya. Oke lah, baiklah Ustaz ya. Karena waktu maghrib udah masuk. Oke. Pertemuan berikutnya kapan? Oh ya, mungkin grup aja, nanti di grup kita bicarakan ya. Ada, grup itu udah kita bikin, nanti Ustadz ambo invite di grup. Yo, Pak Herman berdua ya Pak ya, karena Pak Herman itu yang tukang kawal mau Pak. Jadi di darat itu tuh yang mengawal mau ke mahkamah itu. Saya terus lagi nomor Asri. Karena dia akan menuntut jawab saya. Jadi kalau saya sudah di sisi ini dia tidak akan, misalnya ada yang nawar yang lain dia tidak akan penuhi lagi. Tapi kalau masih kosong diisi terus. Saya minta ke dia kamu isi jawab saya supaya ada jawab yang kosong. Jadi sementara untuk sore dari Senin sampai Ahad saya kosongan dulu. Tapi udah 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, lalu Bapak oke sekali seminggu aja, maka ibarat saya tidak ingin waktu kosong, maka saya akan diminta orang lain, saya siap. Saya minta, saya penuhi permintaan lain. Kalau Bapak belakang minta, Pak boleh buat. Udah terlambat. Kalau menurut teman-teman gimana? Bisa nggak minggu ini 2 atau 3 kali pertemuan? Bapak nanti di grup aja Pak. Atau di grup aja? Saya prinsip saya harus diisi jauh terus ya. Kalau Bapak isi seminggu berarti Selasa sampai Sabtu ada yang minta saya penuhi. Nanti pada saat Bapak minta lagi, ya Pak boleh Pak, udah diisi orang. Nah, gitu Pak. Karena nanti kita bicarakan di grup aja, Pak. Ya. Oke, sip. Mau maghrib juga kan udah jam 5:30 lewat. Oke, baiklah. Oke, kita tutup aja dengan konsisten, Pak. Oke, baiklah. Ustadz, teman-teman semuanya, inilah kajian mukadimah kita, perdana kita, perkenalan gimana kita membedah isi Al-Quran, mempelajari maknanya, walaupun tadi di awal sudah saya bilang, ini udah sangat terlambat kita ya. Kepala 5 baru tekana untuk mempelajari Al-Quran. Salamogo kamawa kan, sibuk jo dunia. Kakak selesai silet tekana Pak. Kakak selesai silet tekana. Mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang, sehingga di sisa-sisa umur kita ini, kita masih bisa menambah ilmu agama kita yang akan menemani kita nanti di alam kubur dan di akhirat nanti.
Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustadz yang telah waktunya, teman-teman semuanya. Kita ajak teman-teman yang lain, kita terangkan apa yang telah didapat hari ini, kita sampai ke kawan-kawan, ininya, model semuanya. Insya Allah Senin depan kita mulai lagi, langsung buka, start, tapi tolong Buya, gigi satu dulu Buya. Jadi, Pak. Jadi. Buku pena tapi kosong baru enggak ada. Jadi. Kancang panau atau lari ya? Jadi. Nah, itu pesan kami Bu ya, gigi satu dulu sehingga kami lebih baik pelan, slow but sure, gitu kecil. Slow but sure katanya. Ada yang muntah tadi Pak Eko, ada yang muntah nih. Ada yang muntah nih. Nah, buat dah. Takaluk katanya Wan. Takaluk. Oh, baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat untuk kita, membuka hati kita untuk mulai dekat-dekat dengan Al-Quran. Akan jadi teman kita nanti di dalam kubur. Baiklah, kita tutup pertemuan kita siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, mohon maaf lebih kurangnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.